Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Bersama Pendeta Ezra Alfred Soru, kali ini kita akan membahas secara mendalam segala hal tentang pneumatologi atau doktrin Roh Kudus. Berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus, maka secara pengalaman ditemukan dua sikap ekstrim terhadap hal ini, yaitu yang tidak percaya adanya karunia-karunia Roh Kudus dan menganggapnya sudah berakhir, dan ada yang terlalu percaya dan mengharapkan serta mengandalkan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga pada akhirnya banyak praktek dalam pelayanan Kristen yang mengatasnamakan karunia Roh Kudus padahal ditunggangi oleh iblis. Khususnya karunia-karunia yang bersifat supranatural. John F. MacArthur Jr. pernah berkata, gereja tidak bisa berfungsi tanpa karunia-karunia roh. Dan karenanya sudah tentu pula setan akan mencoba memalsukannya pada setiap kesempatan. Ia akan melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukannya untuk menimbulkan kesalahpahaman dan kesalahpengertian mengenai karunia-karunia rohani untuk menciptakan kebingungan dan kekacauan. Maka bagaimana kita memandang karunia Roh Kudus? Dan bagaimana kita dengan bijak mempergunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita temukan jawabannya lebih lanjut dalam episode demi episode di program Ku Tahu Yang Ku Percaya, edisi pneumatologi. Bagi saudara yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, dan ingin didoakan selama saudara menyaksikan program ini, saudara bisa menghubungi call center kami dan WhatsApp center kami di nomor telepon yang tertera di layar, dan tim respon kami senantiasa siap untuk melayani saudara. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus menyertai Anda. Shalom, salam sejahtera buat saudara semua. Saya Pendeta Ezra Soru bersuka cita hari ini boleh kembali menemui Anda dalam program kesayangan kita, Ku Tahu Yang Ku Percaya. Program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini diproduksi di Jakarta dan semua yang terlibat dalam produksi program ini telah mengikuti protokol kesehatan seperti aturan yang berlaku. Dan program ini kalau bisa hadir di hadapan saudara ini karena dukungan doa dan juga dukungan dana dari saudara-saudara. Karena program ini untuk diproduksi membutuhkan dana yang banyak. Kami mau berterima kasih kepada setiap saudara yang telah ambil bagian di dalam berdonasi sehingga program ini bisa diproduksi untuk memberkati banyak orang.
Kita ada di dalam pelajaran tentang doktrin Roh Kudus dan sudah banyak hal tentang Roh Kudus yang saya bahas. Dan kalau saudara-saudara mempunyai pertanyaan seputar apa yang sudah dibahas, saudara boleh mengajukan pertanyaan di layar kaca Anda. Ada nomor kontak di sana, silakan hubungi atau silakan kirimkan pertanyaan ke sana dan tim Pijar TV akan dengan senang hati menjawab pertanyaan saudara-saudara. Kita pada saat ini akan melanjutkan pelajaran kita atau pembahasan kita masih tentang doktrin Roh Kudus. Dan kali ini kita akan membahas satu topik, yakni soal karunia-karunia Roh Kudus. Ya. Nah, terkait dengan karunia-karunia Roh Kudus ini, sebenarnya ada dua sikap ekstrim terhadapnya, minimal yang terlihat dalam banyak pengalaman pelayanan atau pengalaman saya berhubungan dengan banyak orang di dalam pelayanan. Saya melihat bahwa ada orang-orang yang tidak percaya dengan karunia atau adanya karunia-karunia Roh Kudus, terutama karunia-karunia yang bersifat supranatural. Itu sudah dianggap tidak ada lagi. Jadi karunia, misalnya karunia bahasa roh itu sudah tidak ada lagi. Itu zaman dulu saja ada, sekarang tidak ada lagi. Karunia ini tidak ada. Pokoknya mereka menganggap bahwa yang namanya karunia Roh Kudus itu tidak ada. Biasa ini datang dari kalangan liberal yang juga tidak percaya Alkitab firman Allah, tidak percaya perkara-perkara supranatural, dan karenanya juga tidak percaya karunia-karunia. Mereka menganggap itu semua sudah selesai, sudah berakhir. Itu satu ekstrim. Tapi ekstrim sebaliknya adalah, ini adalah orang-orang yang boleh dibilang terlalu gila karunia. Ya. Semua, segala sesuatu mereka terlalu mengandalkan pelaksanaan karunia-karunia, terutama yang sifatnya supranatural. Ya. Nah, ini juga ekstrim sebaliknya. Ya. Dan akhirnya adalah bahwa ada banyak hal yang terjadi yang diklaim sebagai karunia Roh Kudus. Padahal sebenarnya itu bukan karunia Roh Kudus. Saking tergila-gilanya dengan karunia, maka yang bukan karunia pun dianggap sebagai karunia. Ya. Nah, ini adalah sikap yang ekstrim terhadap karunia-karunia roh ini. Coba kita melihat pendapat dari John Wesley Brill. Pada satu pihak, ada bahayanya menganut kepercayaan mutlak pada naturalisme yang menolak segala sesuatu yang tidak dapat diterangkan dalam ilmu pengetahuan. Pada pihak yang lain, ada bahaya supranaturalisme yang palsu, yang memasukkan dan meniru pekerjaan kuasa Allah atau menggantikannya dengan pekerjaan kuasa iblis. Dan hal ini merupakan salah satu tanda utama dari akhir zaman. Jadi maksudnya begini, ya. Yang ekstrim pertama tadi, semua karunia sudah berakhir. Jadi tidak ada yang namanya karunia Roh Kudus, itu tidak ada. Ekstrim kedua, terlalu gila hal supranatural sehingga semua dianggap dari Roh Kudus. Pokoknya yang supranatural itu dari Roh Kudus atau karunia Roh Kudus. Nah, John Wesley Brill bilang ini sama-sama bahaya. Ya. Nah, lihat bahwa kalau karunia Roh Kudus tidak ada, lalu dengan apa gereja Tuhan melayani? Kita diselamatkan oleh Tuhan sebagai gereja, kita diberikan tugas untuk melayani. Nah, tugas untuk melayani itulah Roh Kudus melengkapi gerejanya dengan karunia Roh Kudus supaya gereja bisa melayani. Nah, kalau karunia Roh Kudus ini sudah berakhir semua, lalu terus gereja melayani pakai apa? Tapi yang sebaliknya, yang kedua ini, kalau segala sesuatu yang supranatural itu dianggap dari Roh Kudus, ya, dianggap adalah karunia dan Roh Kudus, maka ini bahaya karena ternyata kita bisa lihat bahwa hal yang supranatural itu bukan hanya datang dari Tuhan. Pada waktu kita bicara soal hal natural, maka supranatural, kita sudah masuk dunia supranatural, maka ini bisa dari Tuhan, bisa dari setan, bisa. Ya. Maka kalau kita menganggap segala yang supranatural pasti adalah karunia dari Roh Kudus, kita dengan mudah bisa ditipu oleh setan. Yang karena kita juga tahu bahwa setan bisa membuat berbagai macam keajaiban
dan perkara-perkara supranatural ya. Coba kita lihat lagi kata-kata dari John MacArthur. Segala sesuatu yang penting ialah boleh dimainkan untuk dusta dan jebakan setan, dan ia berusaha untuk memasukkan karunia-karunia roh setiap saat ia dapat. Seperti para pemalsu hebat lainnya, setan dapat membuat yang palsu kelihatan hampir mirip dengan aslinya. Di masa kini banyak sekali karunia palsu yang diyakini asli, dan akhirnya bukanlah pembangunan gereja, melainkan kerutuhan dan pelemahan tubuh Kristus. Ya, jadi macam kayak karunia kesembuhan. Ya, karunia kesembuhan ternyata bisa dipalsukan. Sehingga akhirnya orang bisa menciptakan kesembuhan-kesembuhan palsu. Ya. Yang ajaib-ajaib bisa dipalsukan. Ya, seperti yang pernah saya cerita dalam beberapa episode yang lalu ya. Ada orang yang bikin KKR kesembuhan ilahi. Tapi luar biasa bahwa pada waktu dia di stadion yang begitu besar, lalu dia tutup mata, lalu dia mulai berbahasa roh. Tuhan bicara kepada saya. Ada seorang ibu yang hadir pada saat ini. Oh, haleluya. Ya, Tuhan bicara, ibu ini umur 38 tahun. Sedang menderita kanker stadium akhir. Sejak dari 3 tahun lalu. Oh, haleluya. Oh, terima kasih. Oh, Roh Kudus bicara. Ibu ini ada duduk di bagian barat sana. Haleluya. Ajaib kan? Ya. Tapi ternyata itu dibongkar. Bahwa ternyata penyambut tamu yang di muka stadion begitu datang tuh sudah wawancara, ibu nama siapa, ya, ibu umur berapa, sakit apa, sudah berapa lama sakit, lalu diantar duduk di bagian barat sana, lalu dikasih ya dengan pohon jarak jauh, ya, ada ibu baju hijau duduk di tribun bagian barat, umur 38 tahun, sakit kanker sudah 3 tahun, langsung dia ngomong begitu. Nah, saudara bayangkan bahwa begitu ngomong begitu orang bilang ajaib, ya kan? Wow, luar biasa karunia yang Tuhan berikan. Padahal palsu. Ya. Nah, inilah bahayanya kalau orang terlalu tergila-gila dengan yang supranatural, ya, atau mujizat-mujizat ini, maka akhirnya apa yang palsu dianggap dari Roh Kudus. Nah, dua sikap ini ekstrim. Ya. Menganggap bahwa semua karunia roh sudah berakhir, itu juga salah. Tapi menilai segala sesuatu yang supranatural pasti karunia dari Roh Kudus, itu juga salah. Karena itu bahaya ditipu. Ya. MacArthur berkata, gereja tidak bisa berfungsi tanpa karunia-karunia roh. Dan karenanya sudah tentu pula, setan akan mencoba memalsukan pada setiap kesempatan. Dia akan melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan untuk menimbulkan kesalahpahaman dan kesalahmengertian mengenai karunia-karunia rohani untuk menciptakan kebingungan dan kekacauan. Ya. Seperti fenomena jatuh-jatuh, seperti yang kita sudah bahas dalam episode sebelumnya. Ya. Begitu si pendeta buka jasnya dan dia kibaskan seperti ini, langsung ribuan orang roboh di lapangan. Ini pekerjaan Roh Kudus. Tapi anehnya kita tidak pernah menjumpai di Alkitab ada satu kasus pun orang dapat Roh Kudus dan tumbang, bukan? Yang ada adalah orang kerasukan setan dan tumbang. Tapi itu dianggap sebagai karunia dari Roh Kudus. Dan mereka berlomba-lomba mendapatkan tanda petik karunia seperti itu. Nah, ini bahaya, ya. Ingat, yang supranatural juga bisa datang dari setan. Coba baca Matius 7 ayat 15. Matius 7 ayat 15, 22 sampai 23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Oke, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Jadi ini ayat ini ngomong soal nabi palsu
Ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Terus. Dan mengusir setan demi namamu. Terus. Dan mengenakan banyak mujizat demi namamu Jadi juga. mereka bisa bernubuat, mereka bisa usir setan, mereka bisa bikin banyak mujizat. Dalam namamu berarti dalam nama Yesus. Padahal mereka nabi palsu. Ya. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan Yesus anggap mereka pembuat kejahatan. Karena mereka menipu banyak orang. Ya. Kalau hari ini mereka muncul dalam panggung KKR, Kesembuhan Ilahi, kita pasti anggap mereka hamba Tuhan. Ya, soalnya mereka bernubuat demi namamu, dalam nama Yesus. Akan ada ini. Ya, jadi mereka mengusir setan demi namamu, dalam nama Yesus setan keluar. Mereka buat banyak mujizat dalam nama Yesus, berjalanlah. Pasti kita semua haleluya, Tuhan bekerja luar biasa kan? Padahal nabi palsu. Yesus bilang, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, Matius 24 ayat 24. Matius 24 ayat 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, Mesias palsu, nabi palsu mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat. Tujuannya menyesatkan orang. Nah, ini bahaya kalau saudara orang terlalu gila mujizat. Saudara, ada orang yang paling mudah untuk disesatkan. Ya. Nah, kalau begitu sikap yang benar tuh bagaimana? Ya, jangan anggap bahwa semua karunia sudah berakhir. Tapi jangan menerima segala yang supranatural sebagai karunia. Harus bisa seleksi dengan baik berdasarkan terang firman Tuhan. Seperti kata A.B. Simpson, jaminan satu-satunya bagi keseimbangan dari dua keadaan yang ekstrim ialah jangan bersikap masa bodoh mengenai karunia rohani, melainkan mengerti dengan benar kuasa Allah yang sejati, serta memakainya dan menyatakannya kepada dunia sesuai firman Allah, serta menghindari hal-hal yang ekstrim dan berlebih-lebihan dari kesesatan manusia dan penipuan iblis. Ya, jadi ini adalah bagaimana caranya kita bersikap terhadap karunia-karunia roh. Tidak boleh ekstrim. Ya. Oke. Sekarang kita akan melihat, kita membahas tentang karunia Roh Kudus. Apa sih sebenarnya karunia Roh Kudus itu? Karunia-karunia Roh Kudus itu ya. Nah, kata karunia ini dalam bahasa asli Alkitab, yaitu bahasa Yunani, itu adalah karismata. Ya. Kata karisma, ya. Karismata bentuk jamaknya, karunia-karunia. Bentuk tunggalnya adalah karisma. Makanya kalau kamu punya gereja menekankan karismata, maka gerejamu disebut gereja karismatik. Ya, jadi dengan kata lain gereja karismatik itu adalah gereja yang memberikan tekanan yang cukup besar kepada terjadinya atau terlaksananya karunia roh. Itu gereja karismatik. Dari kata karismata, bentuk jamak. Ya. Nah, istilah karisma ini juga istilah yang cukup populer. Kayak Bung Karno, itu orang yang berkarisma. Ya. Istilah ini cukup populer dan juga digunakan secara sekuler. Makanya Bung Karno biar bukan orang Kristen juga, tapi dibilang berkarisma. Itu artinya berkarunia kan? Ya. Bahkan dalam istilah sekuler, misalnya dalam Kamus Bahasa Indonesia, itu membuat definisi tentang karisma itu. Coba baca Kamus Umum Bahasa Indonesia tentang karisma. Keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya. Sabar ya. Oke. Keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam kepemimpinan, lalu membangkitkan kekaguman, pemujaan. Nah, ini kayak Bung Karno tuh ya. Dia bisa memimpin bangsa ini, lalu kalau dia berpidato begitu luar biasa sampai orang kagum dan hormat kepada dia.
Ya. Yang kedua, atribut kepemimpinan yang didasarkan atas kualitas kepribadian individu. Ya, individu ini punya kepribadian luar biasa. Nah, kalau karisma itu seperti itu, kayak Bung Karno begitu. Kira-kira kamu punya karisma begitu nggak? Yang kalau kamu ngomong orang kagum luar biasa. Punya nggak? Begitu kamu naik panggung atau mimbar dan mulai berpidato, satu Indonesia kagum sama kamu. Punya nggak? Nggak ya? Berarti kamu tidak berkarisma. Ya. Jangankan orang kagum, orang muak malah bisa, ya kan? Ya. Nah, kalau model seperti itu artinya tidak semua orang Kristen juga punya kemampuan begitu, kan? Ya. Ya, contohnya aja dalam hal khotbah saja. Ya, ada orang yang khotbah begitu luar biasa, wow, omong 2 jam gak rasa. Tapi ada orang dia baru ngomong 10 menit kita mengantuk semua. Itu artinya orang gak berkarisma tuh ya. Nah, jadi kalau kita pakai pengertian sekuler, maka biarpun orang Kristen ada yang berkarisma, ada yang tidak berkarisma. Ya, tapi kita memahami karunia Roh Kudus ini bukan dalam pengertian sekuler. Ya. Nah, pengertian kita, ya apa itu karunia? Nah, karunia apalagi dihubungkan dengan Roh Kudus ini adalah kemampuan tertentu yang Roh Kudus berikan sehingga kita dapat melaksanakan pekerjaan pelayanan. Ya, itu yang disebut sebagai karunia. Ya, ada dalam buku Pola Hidup Kristen khusus membahas karunia-karunia roh, itu dikasih keterangan tentang karunia. Coba baca. Karunia roh merupakan kemampuan khusus yang diberikan kepada kita oleh Roh Kudus pada saat kita menjadi orang Kristen. Ya, jadi ini kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Kudus pada kita saat kita menjadi orang Kristen. Jadi waktu kamu jadi orang Kristen, Roh Kudus berikan kemampuan khusus. Diberikan. Supaya kita bisa melayani Tuhan, supaya kita bisa melayani sesama. Ya, jadi dengan demikian, entah kamu itu ngomong tuh bisa orang lain kagum kamu atau tidak, kamu tetap punya karunia. Kalau pakai pengertian sekuler, orang model Bung Karno ada karunia, orang model ini nggak berkarunia. Tapi kalau dari pengertian Alkitab, asal orang itu adalah orang Kristen, ya, maka dia pasti diberikan karunia. Entah dia ngomong orang kagum atau tidak, mungkin dia tidak berkarunia pada soal ngomong, sehingga orang tidak kagum. Tapi di bagian yang lain dia bisa berfungsi dengan baik di dalam pelayanan. Ya, itu adalah karunia. Nah, Alkitab memberikan kepada kita banyak contoh tentang karunia ini. Ya. Dan itu ditunjukkan dalam ada 4 bagian Alkitab yang mencatat macam-macam karunia. Bagian pertama itu adalah Roma 12 ayat 6 sampai 8. Ya, coba baca Roma 12 6 sampai 8. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah berbuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Oke, berarti ada karunia namanya karunia bernubuat. Terus? Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Oke, berarti ada karunia melayani. Lalu? Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ada karunia mengajar. Lalu ada 8? Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Berarti ada orang dapat karunia menasihati. Lalu? Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Ada orang yang karunia bagi-bagi. Ya, bagi-bagi sesuatu. Terus? Siapa yang memberi pemimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa memberi pimpinan, berarti ini dia punya karunia untuk memimpin orang lain. Ya. Terus? Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ada yang mempunyai karunia kemurahan. Jadi ada berapa karunia yang muncul di situ? 7. Ya. Bernubuat,
melayani, mengajar, menasihati, membagi-bagikan sesuatu, memimpin, kemurahan. Jangan tanya dulu apa artinya, nanti saya jelaskan, ya. Tapi pokoknya di sini di Roma 12 ayat 6 sampai 8 itu muncul 7 karunia di sana. Lalu bagian kedua yang membicarakan soal karunia ini adalah 1 Korintus 12 ayat 8 sampai ayat 10. Ya, coba baca. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Nah, berarti ada karunia berkata-kata dengan hikmat. Lalu? Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kedua, berkata-kata dengan pengetahuan. Lanjut. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Berikan iman, ini karunia iman. Lanjut. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ini untuk menyembuhkan. Kalau dia berdoa orang sakit, sembuh. Kalau nggak punya karunia untuk itu, doa orang sakit, mati. ya. Terus? Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Wah, ini bisa bikin mujizat. Ya, dia pukul sungai terbelah. Ya. Oke. Terus? Dan kepada yang lain memberikan karunia untuk bernubuat. Untuk bernubuat. Lalu? Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Untuk bedakan macam-macam roh. Dia nggak tahu, ini kayaknya roh iblis nih. Atau ini roh Tuhan nih. Oke. Lanjut. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Bahasa roh. Lalu? Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Menafsirkan bahasa roh. Berapa karunia di sini? 9. Tadi 7 ya. Berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, menyembuhkan, mujizat, bernubuat, membedakan macam roh, berkata-kata dalam bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Lalu bagian ketiga yang mencatat karunia roh ada di 1 Korintus 12. 28 sampai 30. Baca. 1 Korintus 12 ayat 28 sampai 30. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul. Oh, ada rasul. Terus? Kedua sebagai nabi. Ada nabi. Ketiga sebagai pengajar. Ada pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat. Ya, bikin mujizat. Untuk menyembuhkan. Ada kesembuhan. Untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Menafsirkan bahasa roh. Ada berapa? 9. 9 lagi. Ya, rasul, nabi, pengajar, mengadakan mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, berkata-kata dalam bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Bagian berikut ada pada Efesus 4 ayat 11. Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, ada rasul, maupun nabi-nabi, ada nabi, baik pemberita-pemberita Injil, ada pemberita Injil atau penginjil, maupun gembala-gembala, ada gembala, dan pengajar-pengajar. Ada 5 ya? Ya. Rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Nah, ada yang kedobelan nggak dalam daftar tadi? Ada ya? Ada ya? Nah, memang bisa double. Nah, karena itu coba baca kata-kata dari David Baker, ya. Karunia-karunia tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dan saling bertumpang tindih. Nah, ini. Karunia tidak berdiri sendiri, dia bisa berhubungan dengan karunia yang lain. Nanti saya jelaskan itu ya. Tapi ini bisa tumpang tindih karena yang mengajar sudah di sana, ulang di sini, ya. Memimpin sudah di sana, diulang di sini. Di atas ada nabi, di atas lain sini ada nabi. Ya, dia memang bisa tumpang tindih. Ya. Terus? Perkataan hikmat tidak dibedakan secara mutlak dengan perkataan pengetahuan, karunia-karunia penyembuhan,
boleh dicakup dalam golongan pekerjaan-pekerjaan mujizat, dan kedua-duanya membutuhkan iman. Dalam pelaksanaannya, apakah pembangkitan orang mati dan pengusiran setan merupakan karunia iman, penyembuhan, atau mujizat? Ya, kalau orang mati dalam nama Yesus bangkitlah, dia bangkit. Itu karunia apa? Ya, karunia mujizat atau karunia iman? Perlu iman nggak? Jadi karunia iman atau karunia mujizat? Bisa dua-dua ya. Ya, atau hei orang lumpuh, bangunlah dan berjalanlah. Iman cakup? Iman. Mujizat? Kesembuhan? Masuk juga ya. Nah, itu yang maksudnya David Becker itu bisa tumpang tindih. Jadi satu fenomena itu bisa dihubungkan dengan lebih dari satu karunia. Ya, lebih dari satu karunia. Nah, jadi itu daftar Alkitab yang berisi karunia-karunia. Nah, sebelum kita membahas tentang karunia-karunia itu, beberapa catatan penting perlu saya berikan di sini. Pertama adalah setiap orang Kristen pasti mempunyai karunia Roh Kudus. Ya. Kalau saudara lihat di 1 Korintus 12 itu ya, ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh. Ayat 11-nya, tapi semua dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia pada tiap-tiap orang. Kata tiap-tiap orang, ini bukan berarti semua manusia di dunia ini. Tapi tiap-tiap orang adalah tiap-tiap orang percaya. Nah, maka tadi kalau kita lihat definisi umum dari karisma, maka Bung Karno itu orang berkarisma, berkarunia. Tapi kamu tidak. Tapi kalau dilihat dari kacamata Alkitab, yang ini orang percaya berarti dia punya karunia. Tapi Bung Karno bukan orang percaya pada Yesus, dia nggak punya karunia. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ya semua orang Kristen sungguh-sungguh ya, kalau Kristen KTP saja kita nggak hitung itu ya. Kalau saudara Kristen sungguh-sungguh, maka saudara pasti ada karunia. Ya, pasti ada karunia. Jadi, tidak ada orang Kristen yang tidak punya karunia. Nah, seperti saya bilang tadi, karunia itu tujuannya untuk bisa melayani. Nah, sekarang semua orang Kristen itu pasti ada karunia. Kalau ibu orang Kristen, ada karunia. Ini ada karunia, ini ada karunia, ada karunia, ada karunia. Semua ada karunia. Berarti semua harus melayani. Maka tidak bisa ada orang Kristen yang bilang, saya nggak bisa melayani, saya nggak ada karunia. Waktu kamu bilang saya nggak ada karunia, itu sama dengan kamu mau bilang saya bukan orang Kristen. Ya. Karena kalau kamu sungguh-sungguh Kristen, ada karunia. Kalau kamu bilang tidak ada karunia, berarti kamu dengan kata lain mau bilang, saya bukan Kristen sungguh-sungguh. Ya, jadi penting di sini adalah untuk kita bisa lihat bahwa setiap orang Kristen mempunyai karunia, ya. Tapi saya mau kasih catatan tambahan. Ada orang Kristen yang diberikan lebih dari satu karunia. Tadi kan kita lihat daftar karunia itu banyak ya. Artinya kamu minimal ada satu. Ya. Tapi ada kalanya Tuhan bisa berikan satu orang karunia lebih dari satu. Itu bisa 2, bisa 3, bisa 4. Ya. Karena itu kebutuhan pelayanan misalnya. Ya. Kita bisa melihat contoh di Alkitab bahwa ada orang yang punya karunia ini lebih dari satu. Ini orang adalah Apolos. Coba kita lihat di Kisah 18 ya. Kisah 18, 24 sampai 28. Baca, nanti saya jelaskan kalimat per kalimat. Ya, baca dulu. Ya. Kisah para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Oke, sabar. Dia berasal dari mana? Alexandria. Alexandria itu di mana? Di Mesir. Alexandria ini di Mesir, ini adalah kota pendidikan zaman kuno. Perpustakaan terbesar dunia kuno ada di sini. Sayangnya perpustakaannya sudah terbakar karena dibakar oleh orang Islam
waktu mereka menguasai Alexandria. Ya. Dari Alexandria inilah kota pendidikan dan rata-rata orang dari sana itu hebat-hebat. Dalam sejarah gereja ada orang namanya Philo dari Alexandria. Ya. Itu orang-orang hebat. Alexandria ini diberi nama dari katanya namanya Alexander Agung. Pemimpin Yunani yang terbesar. Dialah yang mendirikan kota ini, makanya disebut sebagai Alexandria. Ya. Jadi kalau Apolos itu dari Alexandria, kira-kira bisa diduga ini kayaknya orang bukan main-main, bukan kaleng-kaleng ini ya. Oke, terus? Ia seorang yang fasih berbicara. Oke, ia seorang yang fasih bicara. Wah, ngomongnya nih fasih nih loh ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, kita semua harus belajar bersyukur kepada Tuhan. Kalau dia ngomong 2 jam, sampai 30, ini orang nggak fasih tuh. Ya, fasih nih. Ya, berarti kayaknya dia ngomong nih pintar nih, dia ngomong nih lancar nih, nggak macet-macet. Ya, betul-betul, dan kayaknya dia punya gaya retorika yang hebat. Kalau dia model seperti ini, kayaknya dia punya karunia untuk khotbah nih. Dia punya karunia untuk ngajar nih. Ya, karena dia fasih bicara. Terus? Dan sangat mahir dalam soal kitab suci. Mahir dalam soal kitab suci. Ini berarti dia punya pengetahuan nih, karunia pengetahuan nih. Ya. Dan pengetahuan kitab suci. Ini menarik itu. Fasih bicara, mahir kitab suci. Masalahnya, ada orang yang fasih bicara, tapi nggak mahir. Ada orang yang mahir, nggak fasih. Ya. Ada orang yang fasih bicara, nggak mahir. Jadi kalau dia khotbah itu, wah, yang ini berapi-api, semangat, tapi isinya bisa ngalor ngidul kacau balau itu ya. Karena dia nggak ngerti Alkitab, bukan ahlinya. Tapi ada orang yang mahir, mau ngomong sampai kejadian, sampai wahyu, dia tahu semua. Latar belakang, ya tahun berapa ditulis, tahu semua. Tapi kalau dia khotbah orang mengantuk ya. Dengar dia 10 menit saja sudah rasanya 2 jam. Kira-kira kalau saudara harus memilih pendeta di gereja, pendeta A fasih tapi tidak mahir, pendeta B mahir tapi tidak fasih, saudara pilih yang mana? Mahir. Pintar dan mahir. Pilih aja 2 aja ya. Mahir, pintar pendetanya tapi ngantuk kita ya. Tapi ngomongnya enak, tapi ilmunya parah tuh. Pilih mana? Pilih mana, Ibu? Pilih pintar. Walaupun ngantuk tiap minggu ya. Ya. Kebanyakan orang pilih fasih ya, walaupun nggak mahir ya. Sekarang ini kan. Sekarang kalau begitu mengundang pengkhotbah KKR, mengundang yang mana? Mengundang yang fasih, walaupun nggak mahir. Biasa kan begitu kan? Tapi kalau orang yang mahir, nggak fasih, lebih baik dia tulis buku aja lah. Ya, kita baca bukunya lebih menarik daripada dengar dia ngomong. Iya kan? Tapi Apolos ini fasih sekalian mahir. Wah, ini kalau dia hidup zaman sekarang, ini pengkhotbah zaman sekarang ini top nih ya. Pendeta hebat, ahli, ya, dalam kitab suci. Jadi dia kayaknya punya 2 karunia nih. Sudah pertama karunia berkhotbah dan mengajar, dia punya karunia pengetahuan. Ketiga, ayat 25. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Pengajaran ini katekemenos, bahasa Yunaninya katekisasi. Jadi artinya dia sudah ikut katekisasi nih, ya, dalam jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu istilah untuk Kristen. Jadi dia sudah selesai ikut katekisasi Kristen. Terus? Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Bayangkan dia bicara tuh semangat loh. Dia berbicara dan dengan teliti, dengan semangat dia bicara. Jadi dia bukan hanya saudara-saudara percayalah kepada Tuhan Yesus, saudara akan selamat. Oh tidak, saudara-saudara percayalah kepada Tuhan Yesus. Wih, ini orang hebat ini ya.
Nah, tapi walaupun dia seperti itu, dia teliti. Ya, ini bukan orang sembarang nih, ahli nih, mahir nih, dia teliti. Terus ayat 26. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Nah, ini rumah ibadat orang Yahudi yang tidak percaya Yesus. Tapi dia berani. Ya. Ayat 27. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemu ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Dia membantah orang Yahudi di muka umum. Itu berarti lagi debat itu. Ya, membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Ini orang punya karunia debat ini. Karunia untuk berapologian, ya. Jadi khotbah, ngajar, oke. Pengetahuan, oke. Debat, oke. Ini punya karunia minimal 3 nih. Ya, minimal 3 nih. Jadi kita bisa lihat bahwa memang ada orang Kristen yang Tuhan berikan karunia lebih dari 1 karena kebutuhan. Ya, karena kebutuhan. Saya juga Tuhan kasih karunia lebih dari 1. Kalau saya bisa khotbah, bisa mengajar, bisa berdebat. Pendeta Stephen Tong juga begitu. Dia punya karunia untuk mengajar, berkhotbah, tapi juga punya karunia untuk bikin musik, ya. Bisa. Jadi ada orang yang punya karunia yang lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, 4 bahkan, ya. Tapi minimal 1 itu kamu harus punya. Kalau kamu tidak punya, kamu belum Kristen, ya kan? Tapi kalau kamu Kristen, harus punya minimal 1. Ya. Itu catatan pertama. Catatan kedua adalah tidak ada orang Kristen yang diberikan semua karunia oleh Roh Kudus. Tadi kalau kita daftar karunia semua tuh banyak tuh ya. Ada yang 7, ada yang 9, ya, ada ini, ada 5. Kalau total semua itu berapa tuh ya? Nah, Tuhan tidak bisa kasih semua itu tuh kasih di kamu. Jadi kamu nabi, kamu rasul, kamu pengajar, kamu kemurahan, kamu mujizat, kamu ini, ya. Tuhan gak kasih semua. Kenapa? Karena kalau Tuhan kasih kamu semua, kamu tidak butuh orang lain lagi. Iya kan? Cukup kamu sendiri di gereja saja. Ya, Tuhan tuh kasih ini ya, 2, kasih 1, ini 3, ini. Supaya yang ibu punya tidak dimiliki ini. Supaya waktu ibu melayani, ibu juga butuh dia. Dia juga butuh ibu. Tapi kalau dia punya semua, dia butuh siapa? Mau mujizat, ada gua. Mau kesembuhan, ada gua. Mau khotbah, ada gua. Ya. Mau melayani orang sakit, ada gua. Melayani diakonia, ada gua. Mau apa? Mau musik, ada gua. Mau apa lagi? Semua gua. Maka lama-lama ini jadi sombong gitu. Ya. Jadi tadi tidak ada orang Kristen yang tidak punya. Semua punya, minimal 1. Tapi tidak ada orang Kristen yang dapat semua karunia. Tuhan bisa kasih lebih dari 1, bisa 2, 3, ya. Tapi kalau semua karunia itu numpuk di 1 orang, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Ya. Coba baca kata-kata John Calvin. Tak seorang pun mempunyai begitu banyak sehingga mempunyai cukup dalam dirinya sendiri, sehingga tidak membutuhkan bantuan orang-orang lain. Ya, tidak ada orang yang dapat semua, tidak butuh orang lain. Ya. Saya diberi karunia untuk berkhotbah, untuk mengajar. Tapi untuk mengajar orang dewasa. Saya nggak dapat karunia untuk mengajar anak sekolah minggu. Ya, kalau saya mengajar sekolah minggu pasti rusak. Karena memang saya pernah waktu jadi mahasiswa teologi, saya disuruh mengajar sekolah minggu. Anak-anak kumpul itu guru hanya saya saja. Saya kumpul mereka begitu lagi mengajar, tiba-tiba satu lari keluar naik pohon, saya lari kejar dia, tangkap dia dari pohon, duduk, kasih duduk. Begitu ini satu duduk, satu keluar lagi, lari di pohon sana lagi, saya pergi tangkap lagi. Kerja saya hari itu hanya tangkap anak-anak. Ya. Begitu selesai masuk ke dalam, saya lihat belum mengajar, mereka sudah main tembak-tembakan. Pakai kayu, diangkat pistol. Saya lihat, saya frustrasi lihat ini anak-anak nih kok. Kapan saya mau mengajar, mereka tembak-tembakan ini. Saya patah kayu, satu batang kayu, saya masuk di ruang
sekolah minggu, saya tiarap di kursi, baru saya tembak mereka. Begitu saya tembak mereka, mereka tembak balik saya. Hari itu guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu main baku tembak. Habis itu baru saya bangun, adik-adik, hidup Kristen itu adalah peperangan rohani. Frustrasi rasanya tuh ya. Itu tidak punya karunia. Tapi kalau saya, itu berarti bahwa di dalam sebuah gereja, saya bisa berkhotbah untuk orang, ngajar untuk orang. Tapi saya butuh guru sekolah minggu dong. Karena saya nggak punya karunia itu. Ya. Tapi ibu sebagai guru sekolah minggu, butuh saya dong. Untuk ngajarin orang dewasa. Kalau ibu yang ngajar itu orang dewasa, ya, jemaat-jemaat mari kita menyanyi. King Kong badannya, itu kacau semua, ya kan? Kita butuh orang lain sebagai pemusik. Ya. Kita butuh orang lain untuk memimpin choir. Nah, maka disinilah dibutuhkan. Tuhan harus kasih karunia itu pada banyak orang. Dan setiap orang punya karunia sendiri-sendiri. Gak bisa kasih semua orang. Ya. Coba lanjut John Calvin. Karena itu, Roh Allah membagikan karunia-karunia itu di antara kita, supaya kita bisa membuat semua itu menyumbang pada keuntungan bersama. Tak ada orang yang kepadanya diberikan semua karunia, supaya jangan siapapun karena puas dengan bagian khususnya, memisahkan dirinya dari orang-orang lain, dan hidup sendirian untuk dirinya sendiri. Ya, tidak bisa. Ya, nanti kita puas diri sendiri, gak perlu orang lain lagi. Gereja itu tubuh Kristus kan. Kalau tubuh, kita semua kan tubuh, kan masing-masing harus punya manfaat kok. Ya, kalau mata ya untuk melihat aja, ya, telinga untuk mendengar. Makin kacau kalau mata ingin mendengar, ya, dan telinga ingin melihat, ya kan. Nah, hidung untuk mencium, ya, kaki untuk berjalan, macam-macam. Itulah tubuh Kristus, ya. Dan catatan ketiga adalah tidak ada satu karunia yang wajib dimiliki oleh setiap orang Kristen. Ya. Kalau kita lihat di 1 Korintus 12 itu ya, kepada yang seorang roh memberi karunia ini, kepada yang seorang karunia ini, kepada yang itu karunia ini, kepada itu berarti bahwa roh memberikan, misalnya karunia mengajar. Itu roh memberikan karunia mengajar kepada ini. Tapi tidak kepada situ. Dia memberi karunia kesembuhan kepada itu, tapi tidak kepada itu. Nah, tapi kalau dia berikan ini karunia kesembuhan, seluruh orang Kristen dapat karunia kesembuhan. Siapa yang sakit? ya kan? Tidak ada. Nah, ini penting dicamkan karena ya ini menyangkut bahasa roh. Bahasa roh itu salah satu karunia. Dan anehnya sekarang ini ada banyak pendeta mengajar bahwa semua orang Kristen harus bahasa roh. Itu artinya mereka menjadikan karunia bahasa roh itu harus dimiliki oleh semua orang Kristen. Ini salah. Karena tidak ada karunia yang wajib diberikan kepada semua orang. Ya. Coba baca ulang 1 Korintus 12, 28 sampai 30. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Intinya di ayat 29-30. Adakah mereka semua rasul atau nabi? Adakah mereka semua rasul atau nabi? Atau pengajar? Atau pengajar? Jawabannya tidak. Tidak semua orang jadi nabi, tidak semua orang jadi rasul, tidak seorang jadi pengajar. Terus? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Apakah semua bikin mujizat? Tidak. Terus? Atau untuk menyembuhkan atau untuk berkata-kata? Apakah semua untuk menyembuhkan? Tidak. Atau untuk kata-kata bahasa roh? Tidak. Tapi sekarang pendeta bilang kalau kamu tidak dibaptis, kalau kamu tidak bahasa roh, belum dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi harus bahasa roh. Makanya saya singgung kan, ada gereja yang membuat peraturan syarat bagi semua pelayan Tuhan adalah bahasa roh. Pemusik, pemain bass harus bahasa roh, pemain drum bahasa roh, pemain gitar bahasa roh, keyboard roh, bahasa roh, penerima tamu bahasa roh, WL, singer bahasa roh, ya, pengkhotbah bahasa roh.
kameramen harus bahasa roh. Ya, kalau nggak boleh melayani nih. Ya, karena apa? Karena kalau kamu belum bahasa roh, berarti Roh Kudus belum ada di dalam kamu. Bagaimana kalau Roh Kudus tidak ada, kamu mau melayani? Ya. Kalau kita terapkan itu di Pijar TV, maka program Ku Tahu Yang Ku Percaya tidak pernah ada. Ya, karena pengajarnya nggak bahasa roh. Ya, kameramen lagi, ya, nggak bahasa roh. Kalau semua harus bahasa roh, ini semua yang duduk di sini harus bahasa roh nih. Ya, kalau nggak bisa. Saya nggak mau duduk dengan orang yang nggak ada Roh Kudus. Lalu kacau lah kita semua kan. Nah, disitulah masalahnya. Mereka lupa bahwa bahasa roh itu karunia. Kalau buah roh wajib dimiliki semua. Kasih, sukacita, kamu harus punya dong. Kalau kamu nggak punya, kamu bukan orang Kristen. Tapi karunia roh tidak wajib dimiliki. Nah, dengan mengharuskan berbahasa roh, itu sama dengan mereka mengubah karunia menjadi buah. Nah, disinilah kesalahannya. Ya. Karena itu saudara, kalau saudara tidak pernah, Tuhan tidak kasih karunia bahasa roh, jangan mau dipaksa-paksa untuk bahasa roh. Ya. Karena ada pendeta yang suruh paksa-paksa bahasa roh. Kita tidak bahasa roh, dia dorong-dorong kita supaya jatuh lalu, supaya kita bisa bahasa roh. Ya. Oke, pemirsa di rumah, kalau saudara punya pertanyaan, kami berikan kesempatan pada saudara. Di layar saudara ada nomor yang tertera di sana. Silakan kirimkan pertanyaan saudara. Tim Pijar TV akan menjawab pertanyaan saudara. Dan terima kasih untuk dukungan saudara-saudara terhadap Pijar TV sampai bisa hadir di hadapan saudara-saudara dalam program-program seperti Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Ini tidak terlepas dari dukungan Bapak Ibu sekalian yang berdoa, bahkan sebagian dari saudara telah berdonasi, memberikan dana saudara yang dapat dipakai untuk memproduksi program-program atau konten-konten yang bermanfaat seperti Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Ya. Oke, sekarang saya akan mengajak kita, karena tadi kita sudah lihat daftar bahasa roh, daftar karunia roh, kita mencoba untuk membahas satu persatu, ya. Nah, tadi kan daftarnya banyak nih, ya. Tapi karena ada tumpang tindih, maka saya akan mengajak saudara mempelajari ini dengan mengacu kepada daftar dalam 1 Korintus 12 ayat 8-10. Tapi nanti saya lihat kalau dia memang berhubungan dengan bagian yang lain, kita akan lihat itu sehingga pembahasan kita terarah. Nah, kita mulai dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-8 itu ya. Itu ada karunia berkata-kata dengan hikmat di ayat yang ke-8 dan karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Ya. Itu di 1 Korintus 12 ayat 8 itu ya. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Berarti karunia pertama ya, ini berkata-kata dengan hikmat. Kedua, berkata-kata dengan pengetahuan. Saya mau bahas dua ini sekaligus. Berkata-kata dengan hikmat dan berkata-kata dengan pengetahuan. Ini terjemahan baru kita ya. Terjemahan baru kita itu mengatakan demikian, tapi kalau kita lihat terjemahan bahasa Inggris, misalnya King James, dia mengatakan bahwa dia menerjemahkan the word of wisdom, kata hikmat. To another, the word of knowledge. Kepada yang lain, diberikan kata pengetahuan. Jadi bukan berkata-kata dalam hikmat, tapi kata hikmat. Bukan berkata-kata dalam pengetahuan, tapi kata pengetahuan. Ya. Nah, kata the word ini diterjemahkan dari kata Yunani logos. Jadi betul, terjemahan yang sebenarnya adalah, ini adalah karunia kata hikmat dan karunia kata pengetahuan. Ya.
Ada yang mengartikan bahwa kata hikmat ini sama dengan hikmat. Kata pengetahuan itu sama dengan pengetahuan. Tapi kalau memang itu adalah hikmat biasa, kenapa harus ada kata di depan? Kalau ini hanya pengetahuan biasa, mengapa ada kata di depan? Kata hikmat, kata pengetahuan. Jadi kelihatannya di sini tidak berarti biasa, hikmat biasa atau pengetahuan biasa, ya. Nah, di dalam salah satu buku tafsiran, Pulpit Commentary, dia mengatakan bahwa kata hikmat itu sebenarnya menunjuk pada hikmat yang muncul dalam pemberitaan Injil. Sehingga kata hikmat menunjuk pada pemberitaan Injil, sedangkan kata pengetahuan itu menunjuk pada pengajaran firman Allah. Dan seorang teolog namanya Charles Hodge, dia juga kurang lebih mempunyai pandangan yang sama. Sehingga karunia kata hikmat itu boleh dianggap bahwa ini karunia untuk memberitakan Injil. Ya, karunia untuk beritakan Injil. Senada dengan itu, ya, coba baca kata-kata dari Matthew Henry. Menurut beberapa orang, maksudnya adalah karunia untuk mengetahui rahasia-rahasia Injil dan kemampuan untuk menjelaskannya. Ya, jadi orang punya karunia kata hikmat ini, dia kemampuan untuk menjelaskan Injil itu bagus. Ya, sehingga akhirnya dia banyak membuat orang percaya kepada Kristus lewat pemberitaan Injil. Ya, ada memang begini ya, kita semua ini harus beritakan Injil ya. Tapi orang dengan karunia kata hikmat, dia mempunyai kemampuan lebih dalam mengkomunikasikan Injil. Ya. Saya tamat dari sekolah teologi yang mengharuskan memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Minimal 1 semester 1 orang. Jadi kalau saya kuliah 5 tahun, minimal ada 10 orang yang sudah dimenangkan untuk Tuhan. Ya. Dan itu nggak bisa kita rekayasa. Jadi saya misalnya sebagai ibu pendeta, saya praktek sebagai mahasiswa di gerejanya ibu. Ya, ini majelis-majelisnya. Ya, lalu saya sudah memenangkan Siti Aminah, ya, dari agama lain dan percaya Yesus, lalu sudah dibawa, sudah dibaptis oleh ibu pendeta. Maka nanti gereja ibu kirim surat ke sekolah saya yang bertanda tangan bahwa ini adalah nama pendeta ini. Ya, menerangkan bahwa mahasiswa yang bernama Esra benar-benar telah memenangkan seorang bernama Siti Aminah dan telah dibaptis dan sekarang telah diajar di gereja. Tanda tangan, saksi. Ya, 10 orang baru wisuda. Kalau enggak wisuda. Ya, sama juga ya. Ya, karena ini tamat dari sekolah yang sama dengan saya. Ya. Saya sebagai mahasiswa, saya dipandang cukup punya pengetahuan banyak. Tapi ada teman saya satu yang seringkali dianggap bodoh. Ya. Tapi yang bodoh ini sekolah sudah dari tahun 1975. Ya. Dihitung dari 1975 sampai kami tamat itu, dialah, si bodoh inilah yang pecahkan rekor sebagai mahasiswa paling banyak memenangkan orang. Padahal dari sisi pengetahuan nggak terlalu bagus itu, kalah jauh sama saya. Tapi dalam hal memenangkan orang bagi Kristus, dia jauh lebih jago dari saya. Saya pernah pelayanan dia sampai saya ketakutan. Saudara, waktu itu musim film Titanic itu ya. Nah, dan kita nonton bareng film Titanic di tetangga, banyak orang. Nah, kita dua saja Kristen. Ya, kita nonton begitu kan film Titanic, jadi akhirnya kapal Titanic tenggelam, banyak orang mati. Begitu film selesai dia bangun. Sabar, jangan pulang dulu. Ya. Saudara lihat tuh film kan? Artinya mereka tidak pernah sadar bahwa mereka hari itu mati, tapi mati kan? Berarti tiap orang tuh bisa mati tiap saat. Termasuk kalian ini. Nah, sekarang saya tanya, kalau kalian mati ini hari, mau masuk mana?
Saya langsung cubit, lu sadar diri, lu di mana, ya kan? Tapi dia terus saja ngomong, keberanian dia dalam beritakan Injil itu membuat saya jadi takut ini. Lama-lama orang bakar kita nih ya. Ya gara-gara kau nih ya. Di bis, di mana saja dia pasti omong Injil. Ya. Setiap kali kita berangkat ke pelayanan, asal saya nggak mau duduk dengan dia. Ya, saya bisa ambil jarak dengan dia kan. Kalau orang pukul ya sudah hajar lu lah, saya jangan ya. Tapi setiap kali dia duduk di bis, pasti dia ngomong. Dan dia banyak memenangkan orang. Ini orang pasti punya karunia kata hikmat. Ya, kata hikmat. Kalau saya juga rajin penginjilan dan memenangkan banyak orang, tapi saya penginjilannya penginjilan massal. Ya, kalau KKR begitu saya khotbah penginjilan suruh orang bertobat. Di YouTube juga begitu. Tapi kalau face to face begini nih, ya, wih, ini gugup juga ya. Ya, tapi teman saya tuh, wah, dan saya kok heran, kok mudah sekali ya kau ya. Kalau saya yang ngomong, saya pikir argumentasi panjang lebar, tapi dia ngomong sederhana saja orang percaya Yesus. Nah, ini orang punya karunia kata hikmat. Gereja butuh orang-orang seperti ini. Dan orang-orang semacam ini harus ditempatkan di lini depan. Departemen penginjilan, gitu ya. Ya, begitu. Ya. Nah, karena itulah maka karunia ini dianggap sama dengan jabatan atau karunia pemberita Injil di dalam Efesus 4 ayat 11. Dan dialah yang memberikan kepadanya rasul-rasul dan pemberita-pemberita Injil. Karena rasul juga beritakan Injil. Jadi ini bisa cocok dengan karunia rasul atau karunia pemberita Injil. Ya. Sedangkan karunia kata pengetahuan ini adalah karunia untuk mengajar firman. Ya, jadi tidak sebatas hanya penginjilan, tapi karunia untuk mengajar firman. Dan ini yang tadi kita sudah lihat contohnya Apolos ya. Dia mahir dalam soal kitab suci. Lalu dia dengan teliti mengajar. Dia mulai mengajar dengan berani. Ini sama dengan yang di Roma 12, karunia mengajar, atau di Efesus 4 ayat 11, nabi-nabi atau pengajar-pengajar, karena nabi juga mengajar firman, ya. Nah, ini cocok. Maka di sini kita bisa lihat bahwa orang dengan karunia kata pengetahuan ini Tuhan biasa pakai mereka sebagai guru-guru yang mengajar firman Allah. Nah, kalau begitu saya ini adalah orang dengan karunia kata pengetahuan. Karena saya memang Tuhan pakai untuk mengajar. Makanya saya mengajar saudara-saudara juga dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Ya, saya menjelaskan firman Allah. Itu karunia, itu kemampuan yang Tuhan berikan pada saya. Saya mempunyai kemampuan untuk bikin hal-hal yang rumit-rumit itu menjadi sederhana. Ya. Sampai orang-orang awam yang mendengar saya bisa mengerti. Ini kemampuan mengajar firman. Dan saya tahu persis itu karunia saya di situ. Ya. Oke. Berikutnya ada karunia yang disebut karunia iman. Ini di 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9 tadi ya. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Iman di sini bukan saving faith. Iman pada Yesus lalu selamat. Tidak. Kalau saving faith, kamu harus beriman loh. Semua harus beriman. Kalau tidak masuk neraka. Ya. Bukan itu yang dimasukkan di sini. Ya, karunia iman di sini ini berkaitan dengan iman untuk yang tadi kita bilang ada kaitan dengan mujizat. Maka dia mempunyai iman yang kita semua juga beriman juga pada Tuhan ya, tapi kelihatannya mereka punya kemampuan percaya Tuhan tuh dalam hal keajaiban tuh lebih tinggi. Ya. Saya pernah mau KKR di satu tempat dengan satu teman. Undangan sudah diundang semua, orang sudah KKR mau langsung tiba-tiba ini langit menghitam dan sudah rintik. Hujan, kayaknya akan hujan besar, dan kalau hujan besar ini KKR batal. Tiba-tiba dia di samping saya berdiri. Dia lihat awan, saya perintahkan engkau. Dia bilang angin, saya perintahkan engkau datang dan bawa awan ini pergi ke laut. Tidak sampai 5 menit, betul-betul angin datang. Dan tiup ini awan. Saya bagaimana lu bisa panggil angin kayak begitu?
Dia bilang, nggak tahu juga. Ya. Saya percaya mujizat bisa terjadi, tapi saya nggak cukup iman untuk menyuruh angin membawa awan ke laut. Tapi dia punya seperti itu. Ini kayaknya orang dengan karunia iman, ya. Ini juga bisa seperti Ibrani 11 ayat 33 34. Ya. Coba baca. Ibrani 11 ayat 33 sampai 34. Karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ya, kalau kita lihat ayat-ayat kata-kata dalam ayat itu, kelihatannya imannya itu menyebabkan keluputan dari berbagai macam bahaya, kesulitan, ya, dalam pelayanan. Ya, ini yang model kayak Tuhan Yesus dia. Begitu berlayar begitu, datang angin, hei angin, diam, tenanglah. Tenang. Saya pernah pelayanan ke Pulau Rote, naik kapal feri, dan sampai suatu tempat, gelombang begitu besar, ya, kapal hampir tenggelam. Lalu saya berdiri di kapal itu dan angkat tangan, diam, tenanglah. Nggak diam-diam, nggak tenang-tenang juga. Gelombang terus sampai akhir, ya. Kayaknya nggak punya karunia untuk itu, ya. Ya. Tapi orang lain bisa melakukan itu, ya. Ini juga menyangkut iman dalam doa. Kita semua harus berdoa, harus beriman. Tapi orang-orang ini kayaknya punya karunia lebih untuk percaya Tuhan akan mengabulkan doa-doa mereka. Ya. Coba baca 1 Korintus 13 ayat 2. 1 Korintus 13 ayat 2, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Ya, jadi ini iman bisa memindahkan gunung. Ya. Gunung, pindah ke sana, pindah. Baca Matius 17, 19 sampai 20. Matius 17 ayat 19 sampai 20. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ke sana, maka gunung itu akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Ini pindah ke gunung, pindah ke laut. Pindah. Ini tentu tidak harfiah, ya. Ya. Tidak harfiah bahwa betul-betul gunung dikasih pindah. Kalau tidak begitu, pas di tempatmu ada gunung berapi, pindahlah ke sana. Sampai sini orang juga punya karunia iman, pindahlah ke sana. Nah, maka gunung berapi kemana-mana, ya. Ini tidak harfiah, tapi maksudnya memindahkan gunung itu hal yang mustahil, kan? Ya. Tapi orang ini punya iman yang besar untuk melakukan itu. Kita semua sih harus beriman, tapi kayaknya orang-orang dengan karunia ini nih jauh lebih luar biasa, ya. Ada seorang yang namanya George Miller. George Miller ini dikenal sebagai the man of prayers, manusia doa. Ya, dia ini memelihara dengan tanpa dukungan sponsor dan modal yang sangat sedikit, dia bikin panti asuhan di Inggris. Dan panti asuhan itu memelihara ribuan orang anak, ya, ribuan anak, dan dia kira-kira 2.000 anak yatim piatu dia pelihara. Dan banyak kisah dia, dan ini orang yang dengan karunia iman. Ya, dia punya 2.000 anak di panti asuhan dia. Tanpa dukungan sponsor manapun, tapi dia begitu yakin bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Ya. Dia menulis banyak kesaksian. Salah satu kesaksiannya yang terkenal adalah bahwa satu hari di tengah malam pegawai-pegawai panti asuhan datang kasih tahu dia, "Bapak, makanan habis."
besok tidak tahu anak-anak makan apa. Ya. Tiba-tiba yang lain datang oleh bapak, susu habis. Tidak tahu besok ini anak minum apa. Lalu dia perintahkan pegawai-pegawai, tolong besok pagi semua meja makan dari anak siap semua. Taruh piring semua, taruh gelas semua. Lalu dia masuk kamar dan dia berdoa, Tuhan, besok pagi anak-anak tidak tahu mau makan apa, mau minum apa. Tuhan, tolong berikan makan dan minum. Amin. Pada waktu itu, dia punya teman datang. Temannya datang sehingga dia ngajak temannya berdoa. Jadi temannya ini yang bercerita. Dan dia hanya berdoa begitu saja, dan setelah itu mari kita tidur. Jadi temannya bilang, bagaimana kau bisa tidur dengan tenang? 2.000 anak mau makan apa, minum apa? Kan sudah berdoa. Dan besok pagi, roti siap di atas meja untuk semua anak. 2.000 anak. Susu siap semuanya. Dari mana itu datang? Ceritanya panjang, tapi setelah dikonfirmasi segala macam, ceritanya adalah ada satu tukang roti yang malam itu tidur. Kira-kira sekitar jam 2 pagi, dia kaget dengan mimpi. Bahwa di dalam mimpi itu, ada malaikat yang datang, suruh, bangunlah, bikinlah roti, dan kirimkan ke panti asuhan. Maka malam itu juga dia panggil semua pegawainya dan mereka kerja roti. Dan selesai, dan bawa ke panti asuhan. Lalu susu datang dari mana? Ya, pagi itu, ya, ada satu trek tangki bawa susu dari kampung untuk di drop ke kota. Susu sapi, murni. Nah, waktu drop ke kota, persis di depan panti asuhan, mobil macet. Mesin mati. Mereka sudah perbaiki, tidak bisa berhasil. Akhirnya kontak ke kota untuk datang montir untuk perbaiki, tapi montir baru bisa datang sore. Kalau sampai sore, susu sudah basi. Lalu susu satu tangki ini, basi semua. Mau diapakan? Mereka angkat muka lihat, ada panti asuhan. Mending kita kasih panti asuhan aja. Maka susu satu tangki itu dikeluarkan untuk panti asuhan. Dan semua gelas minum cukup untuk anak-anak itu. Oh, kalau saya sudah stres. Ya kan? Ya. Mikir diri sendiri saya susah, apalagi mikir 2.000 anak ini loh. Tapi kelihatan kok ini, siapa? George Miller ini kok habis berdoa sederhana saja, Tuhan, besok anak mau makan dan mau minum. Tolong sediakan roti dan susu. Dan dia tidur sudah dengan tenang. Dengan penuh keyakinan bahwa besok pagi roti ada, susu ada. Ini karunia iman. Bayangkan kalau di gereja kita ada orang kayak begini ya. Ya. Itu kira-kira taruh dia di mana? Kasih dia jadi ketua panitia pembangunan ke apa kayak ya. Ya, maka ini pasti dia wah iman, dia doa dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan menyediakan semuanya. Ya. Semua kita harus beriman, tapi orang-orang ini memang karena ada karunia khusus, jadi mempunyai kemampuan lebih dalam mempercayai Allah. Ya. Oke, coba baca kata-kata David Baker tentang karunia iman ini. Karunia ini boleh diartikan pertama sekali sebagai iman yang mempercayai dan menaati Tuhan. Walaupun menghadapi perlawanan dan penderitaan yang luar biasa, dalam Ibrani 11 kita membaca tentang pahlawan-pahlawan iman. Pada perjanjian lama seperti Nuh yang membuat kapal atas perintah Allah. Walaupun tidak ada laut. Ya, sabar ya. Nuh ini suruh bangun itu batra tuh, nggak ada laut ya. Tapi dia, ya taat saja. Ya, taat saja dan percaya bahwa pasti Tuhan siap laut. Ya. Ini bikin kapal di atas gunung begini, weh, susah nih ya. Tapi dia taat. Terus? Abraham yang bersedia mempersembahkan Ishak, satu-satunya harapan untuk memperoleh keturunan. Ayat 8-19. Dan Musa yang memimpin umat Israel keluar dari perbudakan menjadi bangsa merdeka. Ayat 24-28. Dalam perjanjian baru,
Ada juga banyak contoh iman seperti itu. Misalnya keberanian Petrus dan Yohanes untuk bersaksi kepada Tuhan Yesus di hadapan mahkamah agama. Kisah 4. Karunia ini juga mencakup iman yang mengharapkan mujizat. Iman itu sendiri tidak mengajarkan mujizat, melainkan ia yakin bahwa Allah akan mengajarkannya. Mengerjakannya. Contohnya, Nabi Elia mempunyai iman yang luar biasa sehingga dia berani menentang 850 Nabi Baal dan Nabi Asyria di Gunung Karmel. 1 Raja 18. Dalam kitab Injil kita membaca tentang iman orang-orang yang datang kepada Yesus untuk meminta penyembuhan. Misalnya di dalam Matius 8 ayat 10, 15 ayat 28, Markus 5 ayat 34, dan Markus 10 ayat 52. Iman seperti disebut iman yang memindahkan gunung-gunung. Ya, iman yang memindahkan gunung-gunung yang sudah kita lihat tadi, ya. Nah, ini adalah karunia iman. Jadi kita sudah membahas karunia kata hikmat, itu penginjilan, karunia kata pengetahuan, itu mengajar firman Allah, dan karunia iman. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Saya mau tanya, Pak. Ya. Pak, apakah istilah karunia Roh Kudus yang ada di Kisah 2 ayat 38 itu menunjuk pada karunia Roh Kudus? Coba baca Ibu, Kisah 2 ayat 38. Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Nah, percayalah kepada Tuhan Yesus, beri dirimu dibaptis, kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, karunia Roh Kudus di sini tuh bukan karunia yang kita bicarakan. Bukan. Karunia Roh Kudus di sana itu bukan karunia dari Roh Kudus. Tapi itu adalah Roh Kudus sebagai karunia. Karunia itu bisa artikan pemberian. Jadi maksudnya ayat itu adalah bukan waktu kamu percaya Yesus lalu Roh Kudus kasih kamu karunia. Bukan. Waktu kamu percaya kepada Yesus, kamu akan diberikan Roh Kudus. Itu maksudnya, ya. Jadi Kisah 2 ayat 38 itu tidak ada hubungan sama sekali dengan karunia dari Roh Kudus. Ya. Oke, ada lain lagi? Ya. Apakah karunia Roh Kudus itu sama seperti dengan bakat atau skill? Apakah karunia itu sama dengan bakat? Tidak. Karena tadi kita sudah lihat bahwa karunia itu diberikan pada saat orang percaya, kan? Berarti orang tidak percaya nggak ada karunia. Orang tidak percaya ada bakat? Ada, banyak ya. Banyak orang tidak percaya tapi mereka ada bakat. Itu berarti bahwa bakat tidak sama dengan karunia. Karunia hanya diberikan kepada orang percaya. Bakat diberikan kepada orang yang non percaya, tidak percaya juga, ya. Nah, sebenarnya ada kesamaannya, ya, tapi ada perbedaannya. Kalau kita membandingkan antara karunia dengan bakat, ini gini. Karunia itu adalah dari Tuhan kepada kamu, langsung. Tapi kalau bakat itu dari Tuhan kepada kamu melalui orang tua. Ya. Jadi kalau papanya pintar nyanyi, mamanya pintar nyanyi, turun ke anak. Itu bakat. Tapi pintar nyanyi itu juga dari Tuhan, kan? Tapi dari Tuhan kepada kamu, tapi lewat orang tua. Tapi kalau karunia tidak, dari Tuhan langsung kamu. Ya, dan itu tidak ada urusan dengan iman. Mau Kristen, kayak Hindu, Islam, Buddha, kan bisa pintar nyanyi, kan? Bisa. Ya. Tapi sama-sama sumber dari Tuhan. Karunia hanya dimiliki sejak percaya. Tapi bakat dimiliki sejak lahir. Iya kan? Kalau kamu sampai umur 60 tahun belum percaya Yesus,
kamu sampai umur 60 ini belum punya karunia sama sekali. Ya, tapi mungkin kamu sudah hidup dengan bakatmu dari kamu umur 2 tahun. Bisa, ya. Kalau bakat itu ya berguna memang dalam tahap yang jasmaniah. Tapi kalau karunia itu berguna pada tahap yang rohani, di mana kita sedang membangun kerajaan Tuhan, sedang melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Nah, kalau dalam hal proses itu, bakat itu harus disadari, harus dikembangkan, harus dilatih. Bagaimana dengan karunia? Karunia itu bagi dua. Ada karunia yang memang bisa disadari, dikembangkan, dilatih. Ada karunia yang nggak bisa dilatih. Ya. Misalnya karunia untuk ngajar. Saya kan juga perlu latihan mengajar. Ya. Tapi bahasa roh, masa perlu latihan bahasa roh? Karunia menyembuhkan, masa perlu latihan bikin kesembuhan? Karunia membuat mujizat, masa perlu latihan membuat mujizat? Kan enggak. Itu langsung dari Tuhan, nggak perlu kamu pelajari. Jadi intinya kalau karunianya sifatnya natural, itu perlu dipelajari, dikembangkan. Tapi kalau karunianya supranatural, nggak perlu dikembangkan, nggak perlu dilatih. Anehnya sekarang ini banyak orang melatih bahasa roh, pakai acara kursus segala lagi. Ya, itu sesuatu yang sudah menyimpang. Ya, tapi bakat ini bisa berubah menjadi karunia apabila Tuhan menguduskannya dan dipergunakan untuk melayani. Ibu dari lahir pintar nyanyi, padahal belum Kristen. Tahu-tahu ibu jadi Kristen, kan bakat nyanyinya nggak hilang. Nah, dulu karena ibu pintar nyanyi, ibu Indonesian Idol, ya kan, nyanyinya di bar, di diskotik, ya. Tapi sejak ibu percaya Yesus kan bakat nyanyinya nggak hilang. Tapi sekarang ibu nggak ke diskotik lagi, tapi jadi WL, jadi singer, menyanyi puji Tuhan. Itu bakat. Tapi sekarang bakat telah dikuduskan dan berguna menjadi karunia. Ya kan? Maka bakat bisa berubah menjadi karunia kalau itu dikuduskan dan dikhususkan bagi Tuhan. Makanya ada karunia bisa macam-macam. Walaupun karunia itu tidak ada dalam daftar karunia yang kita bahas tadi. Coba, di dalam daftar karunia, ayat-ayat tadi ada karunia menyanyi. Ada karunia main musik. Kan nggak ada. Tapi ternyata kita bisa lihat ada orang yang punya kelebihan untuk menyanyi dan main musik, dan dia persembahkan kepada Tuhan. Dalam hal itu kita bisa anggap sebagai karunia. Ya. Sebelum saya percaya Yesus juga saya sudah pintar mengajar kok. Kenapa? Karena papa saya guru, mama saya guru. Maka papa saya guru, mama saya guru, turun ke anak-anaknya itu bisa mengajar semua. Tanpa saya percaya Yesus pun saya sudah punya bakat mengajar. Tapi setelah saya percaya Yesus, mengajarnya ini saya baktikan untuk mengajar firman. Maka bakat mengajar saya itu menjadi karunia mengajar. Gitu. Papa saya pintar not. Kesukaan bagi dunia. Papa saya langsung pasang notnya langsung saja. Tapi kalau mama saya itu begitu lagu datang, dia hanya lihat not balos saja dia langsung menyanyi. Dan itu menurun ke adik-adik saya. Tapi tidak menurun ke saya. Makanya saya buta not. Antara do, re, mi, fa, sol, la, si, do sampai itu dari awal sampai akhir. Kalau dia berurutan saya tahu. Tapi habis do langsung sol, tiba-tiba dia ke si lalu kembali ke la, berarti gelap. Ya kan? Ya, berarti gelap. Itu nggak turun ke saya, tapi turun ke adik-adik saya. Maka mereka menjadi pemusik. Maka adik saya bisa not buta tanpa apapun, hanya balok-balok itu. Dia lihat saja langsung bisa main dengan piano. Bisa. Itu bakat. Tapi ternyata mereka menggunakannya untuk menjadi pemusik di gereja.
berarti itu diubah menjadi karunia. Ya. Oke. Ada lagi? Pak, saya mau tanya. Ya. Kalau memang karunia kata pengetahuan adalah karunia mengajar firman, terus bedanya dengan karunia mengajar aja apa? Apakah itu tumpang tindih atau gimana ya Pak? Ya, sama aja. Tadi kan sudah kita ada satu komentar yang kita baca bahwa itu bisa tumpang tindih kan? Karena memang di sini, di ayat ini dibilang begitu, tapi dia bisa diulang. Jadi sebenarnya kata pengetahuan yang mengajar firman ya sama dengan karunia mengajar, dia juga berurusan dengan jabatan guru atau pengajar-pengajar. Jadi ada hubungan semua. Itu. Oke. Ada lagi? Ada lagi sih Pak, tadi kan ketika Pak Esra bilang bahwa semua orang Kristen itu punya minimal satu karunia gitu Pak. Tapi bagaimana saya tahu saya punya karunia gitu Pak? Minimal pertama yakin dulu bahwa ada, ya kan? Jangan berpikir bahwa tidak ada. Kalau sudah rasa sudah sungguh-sungguh percaya, harus yakin itu ada. Bagaimana menemukannya? Kadang-kadang ya kayak saya begini, saya tahu dari dulu karena ada hubungan yang bakat kan. Jadi saya tahu bahwa saya punya karunia ngajar. Tapi bagaimana saya tahu kalau saudara dia nggak ada kaitan dengan bakat atau bagaimana ya? Atau saudara tidak menyadari bakat saudara juga? Ini susah. Terus bagaimana cara mencari tahunya? Caranya adalah terjunlah ke seadanya pelayanan. Masuk aja. Begitu masuk di sini, saudara lihat. Saudara ada passion ke situ nggak? Saudara cukup menolong di situ nggak? Jangan sampai saya ini punya karunia untuk nyanyi ya, ikut choir ya. Gabung di sana. Pas begitu nyanyi, saudara fals sendiri. Ya. Semua sudah bagus, saudara masuk rusak. Ya kan? Kayaknya saya bukan di sini nih ya. Bukan di sini. Coba pindah ke sekolah minggu. Waktu di sekolah minggu juga, saudara ngajar anak-anak nggak perhatikan ya. Saudara nggak cukup menarik untuk anak-anak. Ya. Bahkan sosok yang ya menjengkelkan bagi anak-anak. Kayaknya nggak cocok di sini ya. Ya. Begitu main musik di gereja, kok nggak cocok juga ya. Ayo penginjilan. Mungkin kata hikmat. Kasih penginjilan, semua ramai-ramai menginjil, saudara ketakutan sendiri. Kok nggak cocok juga ya? Coba, tuh ada orang-orang pengemis-pengemis, panti jompo, anak yatim piatu. Coba kamu masuk ke situ. Bantu melayani mereka, kasih makan mereka, apa segala macam. Ternyata begitu masuk situ kamu kok, waduh, senang sekali, sukacita sekali bisa kasih makan orang miskin. Ya, suruh kumpulin duit untuk bantu-bantu orang-orang susah-susah. Kok kayaknya senang sekali ya, sukacita sekali. Dan wah, bergairah sekali di situ ya. Wah, kayaknya karunia saya ini adalah karunia untuk membagi-bagikan sesuatu. Karunia kemurahan hati. Orang lain pelit loh. Tapi kamu, asal kamu ada uang, keluar untuk panti asuhan juga habis-habis sampai rumah istri ngamuk juga. Ya kayaknya saudara begitu menikmati ini. Kayaknya di sini saya nih. Maka kamu harus cari pelayanan di situ. Jadi bagaimana caranya menemukan? Ya coba-coba. Ya, coba-coba seadanya pelayanan sampai bisa menemukan yang mana saudara merasa saya betul-betul berfungsi untuk kerajaan Allah. Tapi kalau gabung paduan suara, kok jadi rusak dia? Kayaknya saya nggak cocok di sini. Gitu. Memang ada saya pernah menemukan ada semacam kuesioner yang memang sudah dibuat berapa ratus pertanyaan untuk dijawab sesuai diri. Kalau ada orang sakit dan kamu kunjungi, kamu cukup senang apa enggak? Enggak. Jujur saja. Nanti setelah itu diberikan scores. Nanti di scores itu akan diberitahu untuk penginjilan nilaimu 2. Ya. Untuk ngajar anak-anak, nilaimu 12. Ya. Untuk perhatikan orang miskin, 3. Nanti saudara akan lihat skor paling besar di mana. Kalau skor saya paling besar ini berarti saya condong ke karunia ini. Coba cari di Google, itu ada kayaknya. Ada.
Saya sudah ikut tes itu berkali-kali. Dan karunia saya nggak keluar dari mengajar dan memimpin. Ya. Dan mengkoordinir suatu kegiatan. Ya. Makanya kalau saya ngomong, saya pimpin sesuatu, semua ikut. Ya. Saya mempunyai karisma untuk menggerakkan orang. Ini karunia kepemimpinan ini. Ya, itu memberi pimpinan. Ya. Tapi saya punya karunia juga untuk berdebat. Kalau orang menyerang iman saya nggak diam. Saya bisa jawab. Oh, berarti saya punya karunia di situ juga. Nah, jadi ya mungkin menolong kalau ada kuesioner-kuesioner begitu. Bisa dicari ya. Ya saya pernah dulu punya itu, tapi sekarang nggak tahu di mana lagi. Ya, oke. Ah, dan itu juga kita bisa untuk mengetahui untuk diri, tapi juga bisa ketahui orang lain. Ya, saudara kalau lihat saya mengajar begini kan jadi ngerti semua ya. Maka saudara bisa langsung tahu, oh Pak Esra ini kayaknya orang punya karunia mengajar. Tapi kalau saya ngomong setengah jam lalu semua bingung, ya kan? Ya, kayaknya nggak punya ya. Itu yang sering saya lihat. Orang-orang nggak punya kemampuan debat. Tapi di YouTube mau debat sama orang Islam, dihabisilah. Sampai kadang-kadang saya jengkel. Kalau bodoh begitu jangan majulah. Bikin malu-malu saja, kan jadi marah saya. Ya, kamu tidak cukup pengetahuan untuk itu, tapi kamu terlalu nekat sehingga akhirnya dibantai oleh orang agama lain. Lalu akhirnya semua orang mengatakan, nah itu Kristen salah. Nah itu menjengkelkan saya sebenarnya. Kamu tidak punya karunia di situ, jangan maju, gitu loh. Ya, carilah pelayanan di mana kamu memang punya karunia di situ. Ya, semua demi konten, khotbah, ngajar. Padahal nggak punya cukup kemampuan di situ. Akhirnya yang ngajarnya kacau balau semua. Jadi rusaklah semua. Maka disinilah kita harus berhati-hati. Di YouTube ini terlalu banyak orang yang khotbah dan mengajar yang akhirnya malah bukan mencerahkan gereja, tapi membingungkan gereja. Ya. Belajar nggak betul, tapi ngajar khotbah tentang Tritunggal. Akhirnya memunculkan ajaran Tritunggal yang aneh-aneh. Ya. Bukannya membangun gereja, malah menyesatkan gereja. Nah, ini yang bahaya. Ya. Jadi kita bisa tahu karunia orang lain, ya, tahu karunia diri sendiri. Ya. Oke. Ya, masih ada karunia, masih banyak ya. Tapi kita akan bahas itu dalam episode-episode yang akan datang. Dan pemirsa di rumah, kalau saudara punya pertanyaan, ya jangan ragu-ragu. Ada nomor di layar kaca Anda. Silakan kontak nomor itu. Kirim pertanyaan ke sana dan kami siap menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara. Dan terus dukung Pijar TV dalam doa dan juga kebutuhan dana untuk memproduksi acara-acara semacam ini. Kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk berdoa, berdoalah. Kalau saudara menggerakkan saudara untuk berdonasi, berdonasilah. Ada nomor rekening di layar Anda boleh sumbangkan ke sana supaya dapat memproduksi program-program seperti program Ku Tahu Yang Ku Percaya dan berguna bagi banyak orang. Akhirnya saya Pendeta Esra Soro dan semua rekan yang ada di sini akan undur diri dari hadapan saudara. Sampai jumpa dalam episode-episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Salam terang bagi Indonesia. Terima kasih, saudara sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Ku Percaya, edisi pneumatologi. Ada masih begitu banyak pembahasan mengenai pribadi Roh Kudus ini. Dalam memahami karunia-karunia Roh Kudus, kita juga menemukan adanya karunia kesembuhan, yaitu karunia yang diberikan oleh Roh Kudus untuk melakukan penyembuhan seperti yang diperbuat oleh Yesus dan rasul-rasul. Bagaimana definisi karunia ini? Bisakah dipakai secara otomatis? Bahkan bisakah dipalsukan? Bisakah kesembuhan hanya terjadi karena efek psikologis dan bukan semata-mata karena karunia penyembuhan?
Dan apakah Tuhan senang dengan pemikiran-pemikiran skeptis tentang karunia kesembuhan yang muncul di kalangan orang Kristen dan non-Kristen? Temukan pembahasan ini di episode selanjutnya dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya edisi pneumatologi. Bagi saudara yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, dan ingin didoakan setelah saudara menyaksikan program ini, saudara bisa menghubungi call center dan WhatsApp center kami di nomor telepon yang tertera di layar, dan tim respon kami senantiasa siap untuk melayani saudara. Kami juga berterima kasih untuk dukungan yang saudara berikan dalam bentuk dana yang memampukan kami menyiarkan kabar baik ke seluruh pelosok Indonesia melalui program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Bagi saudara yang ingin terlibat dalam dukungan dana agar produksi program ini terus bisa berlangsung, dukungan dana saudara dapat dikirimkan ke BCA di nomor 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Kami bersyukur atas kemitraan dan dukungan saudara yang senantiasa ada bagi kami. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam terang bagi Indonesia. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang juga melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Salam terang bagi Indonesia.